Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ini menjadi kabar yang menggembirakan ya buat teman-teman dosen yang ingin naik jabatan akademik dosen yang selama ini dihantui oleh informasi yang menyatakan bahwa untuk naik level itu harus kembali ke angka kredit dasar karena mungkin berdasarkan uh, Perman, Permen Permen-Pan RB nomor 1 tahun 2023 dan dengan diterbitkannya uh, Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 ini segala sesuatu yang berkaitan dengan nilai dasar itu sepertinya sudah dihapuskan. Nanti saya lupa di video keberapa, nanti menit keberapa saya akan sisipkan salah satu pernyataan dari Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi ya yang menyatakan bahwa bagi teman-teman dosen yang ingin naik level itu tidak perlu harus kembali ke nilai dasar. Nanti Bapak Ibu sendiri yang bisa menilainya ya seperti apa penjelasannya. Jadi pastikan menonton atau menyaksikan video ini sampai full biar nanti tahu informasinya lebih jelasnya seperti apa. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau informasikan kepada teman-teman dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku, dan yang berkaitan dengan Tridharma ataupun berkaitan dengan penulisan artikel, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi dari video saya ini. Follow juga Instagram saya, Facebook saya, dan TikTok saya karena biasanya berkaitan dengan penulisan artikel ilmiah, Scopus, biasanya saya share di situ. Nah, jadi apa yang akan saya sampaikan di sini yaitu berkaitan dengan strategi pemenuhan KUM ya. Jadi ada logika akumulasi versus nilai dasar. Ini meluruskan sebenarnya kesalahpahaman ya dalam transisi yang menyebutkan sebenarnya untuk naik level itu harus kembali ke nilai dasar ya. Tapi yang saya tulis di judul di sini itu adalah transisi lektor kepala menuju ke guru besar. Karena kenapa demikian? Karena gapnya ya, kalau kembali ke nilai dasar itu cukup jauh ya kalau misalnya diberlakukan nilai dasar tersebut. Coba bayangkan Bapak Ibu dosen dengan katakanlah kalau Bapak Ibu dosen saat ini itu berada pada posisi lektor kepala dengan nilai KUM 750 kan tinggal hanya cuma 100 KUM saja yang dibutuhkan ya. Kalau misalnya harus kembali ke nilai dasar yaitu 400 tentu ini sangat merugikan dosen-dosen. Nah nanti di video ini saya akan mensisipkan pernyataan dari penjelasan ya lebih tepatnya penjelasan dari salah satu staf Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi yang menyatakan terkait dengan apakah akan diakumulasikan atau kembali ke nilai dasar. Nanti Bapak Ibu sendiri yang bisa menilainya seperti apa ya. Nah, selanjutnya itu adalah mitos yang menghantui ya apakah KUM saya itu hangus dan kembali ke titik nol. Nah, ini yang banyak ditanyakan oleh teman-teman dosen ya, terutama bagi teman-teman dosen yang akan mengajukan jabatan akademik dosen ya. Karena memang tidak salah juga karena memang mereka dihantui perasaan dari peraturan Menpan RB nomor 1 tahun 2023 tersebut. Nah, jadi jika posisi saat ini itu adalah LK 750 sedangkan target jabatannya ke Profesor 850 kan itu selisihnya cuma 100 KUM ya Bapak Ibu guru dosen ya. Nah, kekhawatiran itu tentu mulai dari saat ini setelah Permendikti-Saintek nomor 52 terbit itu harus diberhentikan. Jadi banyak dosen yang mengira bahwa kenaikan jabatan itu mengharuskan pengulangan dari baseline ya. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru sebenarnya. Nah, lalu seperti apa konsep utama angka kredit itu adalah sebenarnya modal total ya. Jadi dalam sistem jabatan akademik dosen untuk angka kredit KUM itu bersifat kumulatif ya. Jadi kalau yang tadinya itu 750 KUM itu disebut sebagai aset tetap. Jadi tidak perlu harus kembali ke nilai dasar. Nah, sedangkan kalau mau menuju ke level yang lebih tinggi, nah tinggal tinggal menambahkan kekurangan dari apa yang dibutuhkan ya. Jadi KUM yang sudah Bapak Ibu miliki itu dianggap sebagai aset tetap. Angka ini tuh menjadi modal total untuk total memenuhi ambang minimal jabatan akademik berikutnya. Jadi bukan di reset ya Bapak Ibu dosen ya, tetapi diakumulasikan. Nah, bagaimana kita memahami ambang batas jabatan? Jadi
kita ketahui bahwa untuk lektor kepala itu nilai dasarnya kan 400 ya. Begitupun juga dengan guru besar itu minimal 850. Nah, angka-angka ini itu sering disebut sebagai angka dasar dalam Juknis ya, Juknis kenaikan jabatan akademik dosen. Nah, fungsinya itu adalah sebagai milestone sebenarnya, pencapaian itu bukan titik start ulang bagi yang sudah melewatinya. Jadi kalau posisi Bapak Ibu saat ini itu katakanlah lektor 500, lektor kepala 500 atau bahkan 750 atau bahkan lebih dari 750, ya Bapak Ibu dosen tidak perlu ketika mau naik ke level yang lebih tinggi itu tidak perlu harus mengulanginya dari nilai dasar tersebut ya. Sekali lagi nanti akan saya sisipkan ya video yang berkaitan dengan penjelasan ya, informasi terkait dengan informasi tersebut yang menyatakan bahwa tidak perlu harus mulai dari nilai dasar ya. Nah, studi kasus ya, kita contohkan studi kasus untuk lektor kepala 750 menuju ke guru besar 850. Jadi, kalau kita lihat kan selisih atau gapnya itu kan hanya cuma 100 kum ya. Nah, Bapak Ibu itu cukup menambah kekurangan menuju ambang profesor. Jadi, tidak perlu harus memulai dari 400 ya. Kalau kita mengacu kepada Permen PAN RB nomor 1 tahun 2025 dan harus memulai dari angka kredit dasar, tentu jelas-jelas ini sangat merugikan Bapak Ibu dosen sendiri ya, karena tinggal butuh 100 kum untuk menuju ke guru besar. Kalau mulai dari nilai dasar ya itu bisa dikatakan kita butuh 400 lebih lagi ya, 400 untuk menuju ke guru besarnya. Nah, tetapi perlu Bapak Ibu perhatikan, dari 100 kum itu 45%-nya itu berapa kum yang dibutuhkan, itu juga yang harus dihitung. Jadi bukan karena asal-asalan ini sudah mencapai 100 gitu. Tetapi kalau ternyata dihitung-hitung nilai kum untuk penelitiannya kurang dari 45%, meskipun sudah total 100 kum, itu tetap tidak bisa dijadikan untuk menuju ke guru besar. Oleh karena itu, perhatikan persentase penelitian ketika Bapak Ibu mau naik level. Jadi bukan karena persoalan mau ke 100-nya, sisanya gitu ya. Bukan, tetapi persentase dari katakanlah 100 ini, persentase 45%-nya itu berapa untuk yang ke guru besar, seperti itu. Jadi harus diperhatikan persentase penelitiannya. Nah, selanjutnya mengapa ini muncul kebingungan ya, atau riset ke 400? Jadi akar masalahnya itu adalah interpretasi istilah nilai dasar ya. Kalau kita lihat di tabel konversi angka kredit lektor kepala itu kan memang 400 ya. Nah, istilah ini itu biasanya muncul dalam dokumen PAK konversi atau penyetaraan administratif yang mengacu kepada Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 ya. Itu. Nah, apakah kemudian berlaku juga bagi dosen-dosen yang non ASN? Sebenarnya enggak ya, karena untuk yang Menpan RB nomor 1 itu berlaku hanya untuk yang dosen ASN atau PNS ya. Nah, selebihnya kalau untuk yang non ASN sebenarnya tidak gitu ya. Nah, kesalahpahaman ini itu bermuncul dari pembaca yang sering menganggap ini aturan promosi, padahal ini adalah alat hitung administrasi sementara. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu dosen bisa menyaksikan video penjelasan ini ya, berikut ini. Kemudian di proses di samping itu berita bahagia juga ini Bapak semua, karena di dalam regulasi yang sebelumnya itu karena terkekang oleh Permen PAN RB 1 2023 itu semua kembali ke angka dasar. Jadi misalkan LK dipaksa LK 400, sehingga ini kami lakukan kajian yang memang ya merugikan dosen kalau sudah misalkan sudah mendapatkan 750, tinggal 100 lagi ke guru besar, kemudian terjun payung ke 400. Ini pun kemudian kami minta pengaturan di promosi ini, sehingga nanti akan ada seperti dulu lagi LK 400, LK 550, LK 700. Ya, jadi ini nggak tepuk tangan Ibu Bapak. Nah, oke, itu adalah penjelasan singkatnya. Nah, selanjutnya itu berkaitan dengan bedah definisi fungsi sebenarnya nilai dasar ya. Jadi ada data input,
kemudian angka kredit kumulatif, dan kemudian masuk ke mekanisme administratif, dan kurangi nilai dasar ya. Kurangi nilai dasar di sini ada output database ya, ada angka kredit baru yang dikonversi. Jadi angka kredit baru itu sama dengan angka kredit kumulatif dikurangi dari angka kredit dasar. Ini adalah mekanisme administratif untuk penataan data ya, bukan aturan bahwa dosen harus mengulang pengumpulan angka kredit dari nol saat naik jabatan akademik dosen yang lebih tinggi. Nah, dua konteks yang berbeda. Jadi untuk promosi dan karir, jadi fokus pada total kum dulu ya. Logika itu apakah total mencapai ambang 750 menuju ke 850 dan gunakan kum kumulatif ya. Tapi Bapak Ibu dosen perlu perhatikan bahwa 45% ya untuk ke guru besar itu harus diperhatikan. Nah, administrasi dan konversinya, jadi fokus selisih administratif. Logikanya itu menghitung nilai konversi untuk database. Statusnya itu gunakan nilai dasar sebagai patokan ya untuk hitung. Nah, visualisasi perjalanan karir akademik yang salah itu adalah kita seakan-akan mengisi angka kredit dasar ya, padahal kita sudah memiliki kelebihan yang cukup banyak di dalam angka kredit tersebut, sehingga kalau misalnya kita kembali ke nilai dasar maka akan sangat merugikan ya teman-teman dosen yang sudah mengumpulkan begitu banyak kum gitu kan. Itu kan kalau kita kembali ke nilai dasar seakan-akan kinerja kita itu tidak dihargai gitu. Nah, oleh karena itu yang benar itu adalah apa yang menjadi kekurangan itu yang dibutuhkan untuk naik level berikutnya. Tetapi sekali lagi saya jelaskan bahwa perhatikan setiap persentase dari naik levelnya. Sekalipun Bapak Ibu sudah memenuhi angka kredit yang dibutuhkan, tetapi persentase dari penelitiannya kurang, maka tetap akan ditolak oleh asesor. Tuh. Dan selanjutnya itu adalah catatan penting ya, 100 poin, bukan otomatis lolos ya Bapak Ibu dosen ya. Jadi cukup tambah 100 kum itu bukan berarti pasti akan disetujui. Ya, itu tadi yang saya jelaskan bahwa tambahan 100 kum itu harus berasal dari butir kegiatan yang diakui, kemudian kesesuaian dengan rumpun ilmu, memenuhi syarat validasi bukti kinerja, dan bukan sekedar angka tapi substansi. Makanya dalam peraturan Permendikti-Saintek 52 tahun 2025, kenapa kemudian yang ke guru besar itu diminta 2 ya, kalau untuk yang naik level per level ya, diminta 2 karena beberapa kasus ditemukan di pengajuan jabatan akademik guru besar sebelumnya, track record dari dosen-dosen yang akan menuju ke guru besar itu kadang karena sebelumnya hanya cuma diminta 1, ternyata track recordnya itu mereka hanya cuma memiliki 1 jurnal internasional tersebut yang kemudian dijadikan sebagai syarat khusus menuju ke guru besar, sehingga para pembuat kebijakan maupun asesor nasional itu sepakat bahwa sepertinya kalau dengan hanya cuma 1 belum bisa dinyatakan sebagai seorang guru besar gitu, karena tuntutan menjadi guru besar itu cukup tinggi, cukup besar, mengingat Bapak Ibu dosen ketika nanti sudah menjadi guru besar itu kan tunjangan yang diterima cukup banyak juga ya, seperti itu ya, meskipun kalau kita bandingkan dengan tunjangan kehormatan untuk guru besar di luar negeri cukup besar ya. Nah, tapi itu bisa menjadi alasan juga, memang benar ya. Jadi sebenarnya kalau menurut pandangan saya maupun profesor-profesor yang lain yang dalam tanda kutip mereka produktif ya, untuk menjadi sebenarnya guru besar itu kita harus siap mental dulu, kita harus bisa memberikan contoh yang baik, harus menjadi panutan, ya bila perlu menjadi role model buat dosen-dosen junior kita atau dosen-dosen yang level akademiknya itu di bawah kita gitu ya, level akademik dalam hal ini jabatan akademik kita, jabatan akademiknya ya. Oleh karena itu kenapa kemudian dipilih 2 paper untuk syarat menuju ke guru besar untuk berdasarkan Permendikti-Saintek nomor 52 tersebut. Nah, syarat tambahan di luar angka kredit ya, jadi publikasi jurnal internasional bereputasi itu penting, kemudian kualifikasi akademik tentunya harus PhD atau doktor, ada uji kompetensi asesmen ya yang sudah termasuk include dalam pengajuan jabatan akademik dosen, dan komposisi tridharma ya, dalam hal ini pengajaran, penelitian maupun pengabdian. Yang perlu diperhatikan yang paling penting itu adalah penelitian itu harus 45%. Nah, kum ini adalah tiket masuk ya, kualitas adalah syarat kelulusannya. Nah, rumus praktis kenaikan jabatan
kenaikan jenjang ya. Jadi kebutuhan tambahan itu sama dengan ambang jabatan tujuan dikurangi dengan kumulatif saat ini. Contoh misalnya kalau profesor itu 850 untuk nilai dasarnya, sedangkan Bapak Ibu saat ini tuh memiliki angka kredit 750 ya untuk lektor kepala, maka dibutuhkan 100 poin ya. Tetapi tidak perlu harus kembali ke nilai dasar, misalnya harus memulai dari 400 gitu ya. Tetapi ingat, sekali lagi saya ingatkan bahwa 100 poin ini 45%-nya itu berapa gitu untuk penelitian. Jadi gunakan rumus ini untuk estimasi kebutuhan kinerja Anda tahun ini gitu. Nah, kemudian kesimpulan jalur menuju ke profesor, jadi sifat kum itu adalah kumulatif, tidak pernah di-reset ya. Logika hitungnya itu fokus pada selisih menuju ambang batas, gap analisisnya. Analisis dasar itu hanya relevan untuk administrasi, konversi, dan bukan penghalang promosi. Fokus kinerja ya, pastikan tambahan poin memenuhi standar kualitas dan syarat khusus tridharmanya. Nah, fokus pada kualitas itu bukan kekhawatiran administratif. Jadi logika sistem itu dirancang untuk menghargai rekam jejak ya, modal total Anda. Pastikan kelengkapan dokumen dan rekam jejak kinerja Anda itu tertata dengan rapi. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.